Uji. Jadi mungkin yang dua orang tadi sudah menyampaikan penguatan dari mentor masing-masing. Kepada Ibu Penguji yang saya hormati, saya muliakan, dan sebelumnya Ibu Bapak Junior dan Ibu Benedikta persiapkan pulpen mencatat yang besar. Baik. Ya. Kepada Ibu Penguji saya persilakan. Terima kasih Coach ya, para mentor dan para reformer yang saya banggakan. Ini sesi kedua kita ya setelah yang pertama tadi. Saya melihat baik junior maupun Ibu Prisi tadi ya, outputnya semua banner ya, banner, stand banner itu ya tadi ya, kalau saya nggak salah seperti itu. Oke. Ya, prinsipnya sih nggak masalah sejauh ini. Yang paling penting diketahui bahwa kalau kita bicara rancangan aktualisasi ini dua-duanya ya, termasuk Pak Sutrisno. Kalau Sutrisno tadi kalau nggak salah, mudah-mudahan dengar nih, membuat aplikasi ya. Nah, indikator keberhasilan dari kegiatan aktualisasi, rancangan aktualisasi, sekali lagi terletak pada kemampuan di dalam menemukan isu strategis. Nah, jadi itu poinnya. Saya ulang kembali, mohon maaf kalau saya harus ulang kembali ya. Jadi terletak pada kemampuan untuk menemukan isu strategis, karena ya ini akan berkaitan dengan bagaimana melahirkan solusi yang inovatif, efektif, dapat diukur, ya. Kemudian dia berkelanjutan. Nah, saya juga tidak akan mengintervensi isunya yang saudara sudah tentukan, ya. Junior dengan Ibu Prisi sudah tentukan, gitu. Tapi prinsipnya adalah, misalnya junior, kalau junior ini optimalisasi pelayanan pemberian izin belajar. Nah, ini betul-betul dipastikan dia berlanjut, menyelesaikan permasalahan bukan hanya di dinas di mana junior bertugas, gitu ya, tapi semua tentu saja mampu untuk memanfaatkan. Walaupun menurut saya masih perlu ditambah nilai inovasinya sedikit lagi, gitu. Kira-kira apa yang memang berbeda, ya. Saya yakin adik-adik bisa temukan gitu. Di mana program tersebut melalui Ambon menuju Smart City merupakan salah satu indikator yang dimana paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang transparan, profesional, serta partisipatif. Saya sih melihat semuanya, ketiganya, termasuk juga kawan-kawan yang lain yang 6 sebelumnya. Kalau isu secara umum menurut saya sudah cukup bagus ya, pemilihan isunya. Mungkin ada beberapa yang memang ada catatan tadi ya. Jadi sejak awal saya sudah mengingatkan bahwa kita dituntut untuk punya kemampuan melihat dan memilih isu yang harus dipastikan aktual. Nah, tadi misalnya ya, Helen mengangkat tentang disiplin pegawai. Ini sebenarnya isu klasik tapi masih aktual. Ya, dalam prakteknya memang persoalan disiplin pegawai ini masih jadi PR. Ya, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan disiplin pegawai. Dan ini juga adalah bagian dari upaya kita bersama untuk mengembalikan citra positif terhadap aparat sipil negara, khususnya PNS ya. Nah, kalau nanti kan sudah ada P3K juga. Nah, kemudian Yuli sama saya kira ya dengan Nisha. Nisha juga terkait dengan disiplin pegawai sebenarnya juga. Isunya terkait disiplin pegawai, hanya ingin menggunakan atau kalau saya lihat judulnya berarti sudah ada absensi berbasis digital, hanya perlu dioptimalisasi, begitu ya? Benar ya? Benar ya? Ya.
Dan terlepas dari itu semua, adik-adik, ya saya cuma nitip pesan aja, ya bahwa pertama pastikan ini berdampak, ya ini berdampak terhadap organisasi. Pemilihan isu ini berdampak misalnya baik Helen maupun Nisha, ya untuk mengukur ini berhasil atau tidak, itu indikatornya adalah kita bisa lihat dari semakin baiknya disiplin pegawai di instansi masing-masing. Itu indikatornya, jangka pendeknya kan harus mampu diukur. Jadi bukan hanya menghasilkan banner misalnya atau aplikasinya menjadi optimal, tetapi ukuran keberhasilannya itu pertama semakin baik disiplin, semakin disiplinnya ASN yang ada di unit kerja di mana Nisha dan Helen, ya dia magang hari ini. Jadi itu. Nah, kalau mampu diukur berarti ya rancangan aktualisasinya berhasil, gitu ya. Nah, kemudian saya berharap ke depan ya yang membuat banner tidak berhenti di bannernya, yang outputnya hanya berhenti di banner tapi bisa lanjut. Ya mungkin yang jauh lebih memudahkan, gitu ya. Ya pemanfaatan teknologi, ya meskipun ada tantangan tapi tetap harus dilakukan, ya karena kondisi hari ini kita hidup di era itu, era digitalisasi. Nah kemudian yang kedua, ya ini bicara keberlanjutan, ya keberlanjutannya. Jadi nggak boleh berhenti, gitu. Kita berharap dari waktu ke waktu itu kemudian rancangan aktualisasi ini dapat dipergunakan. Nah, oleh karena itu kepada para mentor, saya tentu berharap, ya saya kira Coach juga berharap supaya betul-betul memberikan dukungan kepada adik-adik kita ini, karena mereka ini kan kita harapkan mereka hadir di semua instansi yang 9 instansi yang kita uji hari ini di kelompok berapa kita ini? Kelompok 3 ya. Kita harapkan mereka hadir dan memberikan dampak yang positif terhadap perbaikan citra unit kerja, 9 unit kerja yang ada hari ini, dan tentu saja kepada peningkatan kualitas pelayanan di instansi kita masing-masing. Jadi sekali lagi mohon dukungannya, karena adik-adik ini kan saya tahu sudah susah payah melakukan mulai dari identifikasi, kemudian memilih isu, kemudian membuat rancangan aktualisasi, dan yang PR selanjutnya memastikan bahwa ini betul-betul dapat diaplikasikan efektif untuk organisasi dan berlanjut, tidak berhenti hanya sampai selesainya latsar nantinya. Saya kira itu masukan dari saya untuk semuanya. Terima kasih Coach, selamat untuk semuanya. Ya, terima kasih dan luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Temuji. Tentu hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sesuai rencana peserta sudah bisa melewati ujian hari ini. Namun sebelum kita berpisah, setelah ini Ibu Temuji meninggalkan ruangan, saya mohon kepada seluruh peserta untuk tidak meninggalkan ruangan ini. Namun sebelum kita meninggalkan ruangan, saya kembali lagi dari BPSKM Kemendagri Regional Makassar mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Bupati Temuji hari ini. Arahan dan masukannya tentu menjadi pemantik lahirnya tema-tema baru di daerah yang ditempati magang peserta kita hari ini. Dan kiranya semua itu akan menjadi pahala yang ditandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ya, terima kasih banyak Coach. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Temuji, dan kepada Bapak Mentor yang sempat mendengarkan juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasinya di dalam lancarnya pelaksanaan
ujian hari ini. Demikian saya menyampaikan terima kasih, dan kita berharap kepada Ibu Penguji kita hari ini tentu bisa bertemu kembali 1 bulan yang akan datang, dan tentu hari ini kita telah membuat janji kepada penguji bahwa inilah yang saya akan lakukan, dan 1 bulan ke depan janji itu oleh peserta akan dikerjakannya kembali kepada Ibu Penguji. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, karena di sini sudah bunyi masjid, tentu kita akan beranjak kepada kegiatan. Ya, tahu. Demikian, Kasih. dan kepada Ibu Bupati, saya secara pribadi menyampaikan salam kepada kedua orang tua di rumah. Ya, Dari jauh saya sangat berterima kasih bisa dan bersama di tempat ini. makasih Demikian. Coach. Ya. Demikian, sukses dalam tugas, selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Makasih, salam hormat. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.